Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari menjelang malam ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik dan hidayah untuk hadir di tempat yang mulia ini, di mana sebagian besar manusia mungkin masih sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Ada yang masih kerja, ada atau mungkin nambah kerja ya, lembur dan lain sebagainya. Tentu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, itu pada dasarnya merupakan anugerah yang harus kita syukuri, dan juga harus kita betul-betul mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwasanya ketika kita terbiasa dengan melakukan amal-amal kebaikan, ketika Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita, maka di saat kita tidak dimampukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal keinginan itu masih kuat di dalam diri kita. Misalnya kita terbiasa hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, kita terbiasa hadir untuk menjalankan salat-salat berjamaah, kita terbiasa hadir dan terbiasa menjalankan amal-amal soleh yang lainnya, terbiasa berinfak dan lain sebagainya. Lalu suatu hari nanti kekuatan-kekuatan atau kesempatan-kesempatan itu Allah cabut. Yang dulu kita rajin hadir karena badan kita masih sehat, lalu Allah cabut kesehatan itu dengan kita diberikan atau diuji oleh Allah dengan sakit. Kalau dulu kita masih sempat untuk berinfak secara rutin berapapun yang bisa kita mampu, atau mungkin mampunya kita misalnya infaknya 1 juta dalam sehari, lalu hari ini Allah cabut kesempatan itu dengan ujian dari Allah, misalnya karena kita sudah pensiun, atau mungkin usaha yang kita jalani yang dulunya maju hari ini bangkrut, sehingga amal-amal tadi tidak bisa kita lakukan lagi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, pahala yang sama seperti ketika dulu dia mampu menjalankannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya khatul iman, mari sekali lagi kita gunakan kesempatan-kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita. Kalau kita memiliki kesempatan waktu untuk hadir berjamaah, untuk hadir mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu wa taala
mencabut kesempatan-kesempatan itu, dan ketika kita mau untuk hadir, mau untuk menjalankan, sudah tidak ada kemampuan kita, maka kita hanya gigit jari istilahnya. Kenapa gigit jari? Karena Allah tidak akan memberikan pahala yang mengalir, karena memang bukan kebiasaan kita. Berbeda tadi dengan orang-orang yang tadinya terbiasa, lalu Allah cabut kesempatan itu, maka tetap Allah akan memberikan pahala yang sama seperti dia mampu menjalankannya sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita sama-sama terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir ya, yang sudah di-share panitia. Pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Fil. Jemaah yang dirahmati Allah, surat Al-Fil ini merupakan surat yang ke-105 ya, yang terdapat di juz yang ke-30, dan kami kira jamaah dan hadirin sekalian ikhwatul iman sudah tidak asing lagi dengan surah Al-Fil ini. Bahkan anak kecil sekalipun mereka banyak yang sudah hafal ya, karena ketika kita mengatakan atau kita menyebutkan surat Al-Fil, maka yang terlintas dalam pikiran kita, yang terbayang dalam pikiran kita adalah sosok manusia yang paling agung, paling mulia di muka bumi ini. Karena apa? Karena surat ini merupakan satu petunjuk, atau bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama dikatakan sebagai mukjizat ya, yang mengawali atau sebagai muqaddimah, mukjizat muqaddimah akan datangnya atau lahirnya manusia yang mulia, yang paling agung di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan Amul Fil atau tahun gajah ya. Dan surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk menjelaskan bagaimana kronologis dan kejadian pasukan yang dipimpin oleh Abraha ya, seorang gubernur dari Yaman di bawah kerajaan atau di bawah kekaisaran Najasyi ya, di Ethiopia ya. Yang mana Abraha ini datang ke Mekah ya, untuk menghancurkan Baitullah, untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari kesyirikan atau iri ya, bukan syirik yang dalam artian syirik menduakan Allah, tapi dalam iri ya, karena melihat orang-orang yang begitu ramai mendatangi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Karena dengan ramainya manusia yang datang, seperti di Baitullah yang awalnya merupakan satu lembah gurun pasir yang tidak memiliki kehidupan ya, tidak ada air awalnya ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tempat itu tempat yang berkah, tempat yang mulia ya. Dan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia untuk condong dan keinginan untuk terus menziarahinya atau datang ke Mekah. Dan itu terjadi dari sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sudah membangun Ka'bah itu, manusia tidak berhenti sampai hari ini berbondong-bondong untuk datang ke Mekah. Dan tentu
ketika suatu tempat sering dan banyak dikunjungi manusia, ya bisa dipastikan secara ekonomi juga akan meningkat, ya. Karena ketika banyak orang yang datang, istilahnya ekonomi perdagangan di situ akan berjalan dengan baik, ya. Orang bisa berjualan, dan kalau mungkin kayak di kita ya bisa sewa rumah, kontrakan dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini seperti itu. Nah, kondisi seperti itu menjadi kecemburuan dari Abraha, ya, atau pemimpin dari negeri Habasyah, ya. Sehingga mereka berpikir ingin memindahkan manusia yang tadinya datang ke Mekah, mereka datang ke San'a atau datang ke Yaman, ya, atau ke negeri Habasyah. Maka Abraha melihat Ka'bah itu bangunan yang sederhana saja. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Ka'bah ini bukan sembarang bangunan, karena itu dia adalah Baitullah, rumah Allah, ya. Jadi bukan masalah bangunannya manusia untuk datang ke sana, tapi merupakan karunia dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ingin datang ke sana, ya. Namun orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berpikir bahwasanya mereka datang mungkin karena bangunannya, sehingga Abraha, ya, membuat satu bangunan yang sebagai saingan, ya, untuk menyaingi Ka'bah. Dia buat bangunan dalam bentuk kais, ya, atau kita kenal dengan gereja, ya, yang mana bangunan pada saat itu mungkin bangunan yang paling mewah di dunia, ya, bangunan yang paling cantik, paling mewah di dunia pada saat itu, dengan harapan orang-orang akan lebih ramai mendatangi kais tersebut dibandingkan dengan Ka'bah. Namun apa yang terjadi bagi sebagian masyarakat Quraisy yang sudah mempercayai bahwasanya Ka'bah ini adalah rumah suci, bukan dilihat dari bangunannya, tapi dari tempatnya yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak turun temurun, ya, yang menjadikan bangsa-bangsa Quraisy, ya, atau orang-orang Quraisy mendapatkan keberkahan dari tempat tersebut. Maka ada beberapa tokoh atau beberapa orang di antara orang-orang Quraisy secara diam-diam, ya, datang ke bangunan yang dibangun Abraha tersebut, lalu merusaknya. Ada sebagian yang mengatakan membakarnya, ada yang meriwayatkan dikencingi, diberakin dan lain sebagainya, ya. Dan orang-orang tidak mau datang ke sana karena memang bukan tempat suci, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat hati-hati manusia tidak cenderung ke sana. Sekalipun ada bangunan yang lebih bagus daripada Ka'bah, tapi kecenderungan manusia tetap mendatangi Ka'bah. Maka dari sinilah akhirnya Abraha membuat rencana, ya, karena dibuat seperti itu tetap manusia tidak datang. Bagaimana kalau seandainya Ka'bahnya dihancurkan sehingga tidak ada lagi bangun lagi di sana, dan akhirnya mereka terpaksa datang ke gereja tersebut, ya. Maka Abraha membuat rencana besar, ya, dengan mengumpulkan bala tentara Najasyi atau Habasyah, ya, sekitar 50 atau 60 ribu pasukan, ya, dan dilengkapi dengan pasukan bergajah, ya. Ada yang mengatakan
gajahnya ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 8, dan ada yang mengatakan belasan ya. Ya, dan gajah-gajah itu sudah dilatih sedemikian rupa untuk bisa menghancurkan, meratakan Ka'bah begitu. Bangunan yang ada di Mekah. Sudah dilatih dengan latihan yang cukup, maka berangkatlah Abraha ke Mekah ya. Dan sebelum sampai ke Mekah ya, sebelum sampai ke Mekah ya, pasukan Abraha melakukan tindakan-tindakan kriminal ya, dengan mengambil barang-barang dan mencuri pertaniannya orang-orang Mekah ya. Dan bahkan unta milik penjaga Ka'bah, yaitu kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib ya, sekitar 200 ekor untanya diambil ya, diambil oleh Abraha. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Muthalib mendatangi tempatnya Abraha atau tendanya Abraha. Dia datang meminta kepada Abraha untuk mengembalikan kembali unta yang mereka curi. Tidak sama sekali Abdul Muthalib ya, tidak sama sekali tidak menyinggung Ka'bah ya, tidak menyinggung Ka'bah. Ini yang membuat Abraha heran ya. Dan dia bertanya kepada wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu tidak malah menanyakan unta yang yang tidak seberapa itu? Kenapa kamu tidak menanyakan Ka'bah yang akan kami hancurkan? Maka apa jawaban Abdul Muthalib? Wahai Abraha, unta itu milik saya. Unta itu milik saya pemiliknya, dan saya berhak untuk meminta kembali dari Anda. Sementara Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya, milik Allah. Maka dia yang akan menjaganya. Maka Abraha semakin marah ya. Maka kata Abraha, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abdul Muthalib menjawab, ya silakan, terserah Anda gitu. Dan Abdul Muthalib yakin bahwasanya Allah pasti akan menjaganya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Abraha sebelum sampai ke Mekah ya, banyak kejadian-kejadian aneh, diantaranya gajah-gajah yang mereka tunggangi yang rencananya akan menyerang Ka'bah ya, tidak mau ya, secara alami ya, mereka tidak mau berjalan ya, tidak mau berjalan. Dalam riwayat dijelaskan, dengan upaya apapun gajah-gajah itu tidak mau berjalan ya, dia tetap menderu ya. Dan akhirnya ketika dibelokkan ke arah sebaliknya, dia malah jalan semakin cepat. Tapi ketika dibelokkan ke arah Ka'bah, ke arah Syam ya, tidak mau lagi. Dan begitu sebaliknya, ketika dibelokkan ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah mengutus yang kita kenal di dalam surat Al-Fil ini. Allah mengutus warsala alaihim tauran ababil. Allah mengutus burung-burung ababil yang nanti akan kita jelaskan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu awal ya sejarah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah ya, yang dengan pasukan yang besar sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa membendungnya. Mereka hanya berserah diri kepada Allah ya, kepada Tuhannya. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka Mekah, mereka menunggu apa yang terjadi di bukit ya. Mereka mungkin sudah membayangkan bahwasanya Ka'bah ini akan hancur lebur ya, kecuali mungkin sebagian orang-orang yang meyakini bahwasanya itu adalah tempat yang suci yang sudah pasti akan dijaga oleh pemiliknya. Dan ternyata betul, Allah Subhanahu wa taala mengutus yang disebut dengan tayran ababil ya.
burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama surah Al-Fil, surah yang diturunkan di Mekah ya, Makiyah, masuk dalam surat Makiyah atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ya. Ya, surat yang ke-105 terdiri dari 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi turunnya surat Al-Fil ini merupakan satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah dari akan lahirnya, akan datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, manusia yang mulia ya, yang yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy menandai kejadian ini dengan satu dengan nama Amul Fil, tahun gajah ya, tahun gajah. Karena pada saat itu belum ada penanggalan seperti saat ini ya, belum ada penanggalan Hijriah gitu, yang mana penanggalan Hijriah itu kita kenal muncul pada saat atau pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Orang-orang terdahulu menandai tahun itu dengan kejadian-kejadian yang luar biasa ya, yang kita kenal dalam sejarah. Misalnya umat Islam ketika sudah ada Rasulullah ya, menandai tahun itu misalnya tahun kesedihan, Amul Hazn ya. Dan begitu pula dengan kejadian pasukan Abraha yang menyerang Ka'bah ini. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah mengenalnya dengan Amul Fil, dan kurang lebih 50 hari atau 60 hari setelah kejadian Amul Fil ini atau tahun gajah ini atau penyerangan Ka'bah ini, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun nama bulan itu sudah ada sejak sebelum Nabi diutus atau sebelum Nabi lahir. Pada masa-masa jahiliyah, nama-nama bulan itu sudah ada ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani ya, Rajab, Sya'ban ya, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu semuanya sudah ada. Hanya saja mereka tidak menghitung tahun 1, tahun 2, tahun 3, belum ada saat itu. Mereka hanya menandainya dengan kejadian-kejadian yang paling spektakuler yang ada pada saat itu ya.
sehingga lahir Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, karena tahun itu dimana ketika Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal ada kejadian yang paling besar, ya, kejadian spektakuler, yaitu adanya pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, namun Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sebelum mereka melakukan penghancuran terhadap Ka'bah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah, ya, atau dari surah Al-Fil ini banyak pelajaran-pelajaran yang secara ringkas bisa kita dapatkan, ya. Karena kalau kita lihat penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu cukup banyak, ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya surah Al-Fil ini salah satu surah juga yang memiliki keutamaan-keutamaan, ya, memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, apalagi di kalangan para santri misalnya, ya. Namun kita tidak membahas itu, ya, dan di dalam beberapa riwayat di dalam tafsir juga tidak menjelaskan kepada kita tentang terkait dengan berapa banyak burung-burung dan lain sebagainya, ya, dan burung apa tidak disebutkan, ya, jenis burungnya burung apa, misalnya burung gereja kah, burung elang kah, burung pipit kah, burung apa, tidak dijelaskan. Namun ada sebagian ahli tafsir, ya, atau dalam beberapa tafsir, baik itu dalam tafsir selain Ibnu Katsir, ya, misalnya dalam tafsir Fidil Quran atau dalam tafsir Al-Azhar, ya, bahwa mengutip pendapat dari tafsir-tafsir modern, ya, tafsir-tafsir modern, bahwasanya dikatakan Tayron Ababil ini merupakan satu bentuk nama yang tidak spesifik, ya, tidak spesifik. Ini nama burung, gitu, ya, burung atau macam kita mengatakan serangga itu kan banyak macamnya, ya, macam-macamnya. Begitu juga burung, ya, dari mulai yang besar sampai yang kecil itu dikatakan burung, ya. Ya, dan termasuk tarmihim bihijaratin min sijil, gitu. Burung-burung ini membawa batu, gitu, ya, dari batu tembikar, ya, batu yang terbakar atau batu-batu yang keras yang dari tanah, begitu. Lalu faja'alahum kasbi ma'kul, menjadikan mereka hancur. Apakah hancur ketika batu itu turun langsung menghancurkan tubuh-tubuh mereka, atau, ya, dalam beberapa sejarah dikatakan bahwasanya Abraha sendiri tidak mati di tempat itu, tapi dia, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan Abraha matinya di San'a, ya, atau di negerinya sendiri, ya, dengan tubuh yang dalam perjalanannya itu kayak istilah kita jatuh sebagian-sebagian, ya, ya, jatuh sebagian-sebagian. Jadi tubuh Abraha dari Mekah sampai ke San'a itu di perjalanan jatuh sebagian-sebagian, ya, mungkin pada berjatuhan itu karena membusuk atau seperti apa, sehingga dalam tafsir Fidil Quran, ya, dijelaskan yang terjadi pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, ya, dari batu-batu yang dibawa oleh burung itu. Batu-batu itu mengandung virus atau penyakit, ya, yang disebutkan penyakit cacar atau apalah, ya, semacam itu, yang pada saat itu belum pernah ada penyakit seperti itu, ya, sehingga ketika jatuh ke tubuh orang-orang atau pasukan Abraha sekitar 60.000 orang itu, ada yang langsung mati di tempat karena langsung diserang penyakit itu, ya, dan ada yang mereka kembali ke tempatnya, ya, ke negaranya atau ke negerinya, dan di negerinya mereka mati, gitu. Nah, ini ada sebagian penjelasan atau penafsiran dari
hal seperti itu. Namun tentu bagi kita sebagai seorang muslim, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kejadian ini ada, ya. Kejadian ini betul-betul terjadi karena Allah lah yang menjelaskan di dalam surat Al-Fil ini. Dan tentu kita yakin 100%, yakin 1000% apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin bohong, ya. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang tidak terbukti, ya, tidak terbukti. Termasuk kejadian dari pasukan Abraha ini yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengambil pelajaran penting dari surah Al-Fil ini, diantaranya bahwasanya kita meyakini akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi agamanya sekalipun manusia pada saat itu tidak mampu melindunginya. Ini catatan penting kita. Allah mampu melindungi agamanya, ya, melindungi agamanya sekalipun manusia pada saat itu tidak ada yang mampu melindunginya, ya. Jadi kalimat intan surullaha yansurukum, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolong kita, bukan bermakna Allah butuh pertolongan kita, ya. Bukan bermakna Allah butuh dengan pertolongan kita, karena tanpa kita pun Allah mampu menolongnya. Buktinya pasukan Abraha ini, 60.000 pasukan Abraha dengan persenjataan yang lengkap, ya, dengan peralatan yang lengkap. Bahkan mungkin gajah ini bisa dibayangkan saat ini mungkin kendaraan-kendaraan tempur yang canggih, ya, kalau mungkin di saat ini yang kuat mungkin, ya. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala mudah begitu, mudah menghancurkan mereka tanpa bantuan manusia, ya, tanpa bantuan manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan intansullah yansurukum? Apabila Allah, kita menolong agama Allah, Allah menolong kita. Ini adalah kepentingan kita, ya. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan perintah Allah dengan kita menjalankan atau menjaga agamanya, ya. Ya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kembali kepada kita, ya. Kembali kepada kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah mampu untuk menghancurkan manusia, ya, menjaga agamanya tanpa bantuan manusia, seperti yang terjadi pada orang-orang Quraisy, ya, yang saat itu mereka bahkan penjaga Ka'bahnya Abdul Muthalib menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri, semua orang-orang Mekah tidak ada satupun yang menjaga Ka'bah itu. Mereka semuanya meninggalkan Mekah, mengosongkan Mekah dan pergi ke bukit-bukit menyaksikan dari jauh, ya, seperti itu. Namun tentu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak menolong agama Allah, maka Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan memberikan pahala yang besar atas usaha-usaha kita. Allah tidak akan menjadikan manusia syahid di jalannya ketika memang kita tidak mau berjuang. Jadi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran penting bahwasanya Allah akan melindungi agamanya dengan kita atau tanpa kita, ya. Dengan kita atau tanpa kita. Jadi kita menolong agama Allah, kita berjihad di jalan Allah, itu untuk kita, agar kita mendapatkan pertolongan Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah pelajaran yang kedua adalah iman dan kepercayaan, ya, iman dan kepercayaan. Inilah pentingnya keyakinan, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam situasi apapun, ya, dalam situasi
seburuk apapun, ketika kita yakin akan pertolongan Allah, maka Allah pasti akan menolong kita, ya. Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, pasti Allah akan menolong kita, ya. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kondisi ditinggalkan, ya. Ala inna nasrallahi qarib. Bagaimana ketika orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW meminta kepada Nabi, ya, untuk ketika dalam kondisi yang sangat sulit, bagaimana Rasulullah SAW diboikot, tidak dapat makan, tidak dapat suplai air dan lain sebagainya. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat masih dan Rasulullah SAW masih bisa bertahan, ya. Namun saking kerasnya ujian itu dari Allah, sampai para sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Sehingga dalam sebuah hadis Nabi katakan, wahai para sahabat, apa yang kita alami itu belum seberapa, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala begitu kuat, bisarra'i wad-dharra, ya, dalam keadaan yang ujian yang sangat berat. Ada seorang nabi yang digergaji, ada seorang pejuang Islam yang di kulitnya disisik begitu, dikuliti, dimutilasi, gitu, dan lain sebagainya. Ada yang ditarik, ya, pakai kuda, kakinya diikat, kudanya lari ke sebelah sana satu, kaki satu diikat, kudanya lari ke sebelah yang berlawanan, sehingga tubuhnya terbelah. Maka Allah turunkan dalam firman-Nya, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Jadi jamaah Allah, ini adalah kekuatan iman, ya. Sehingga dengan kesabaran dan keyakinan akan pertolongan Allah, maka apa yang terjadi, akhirnya Rasulullah SAW yang dulu terusir dari Mekah, ya, sehingga harus meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan harta benda orang-orang yang dicintai. Ada yang pergi ke Habasyah, ada yang pergi ke Madinah, ya, dan akhirnya terjadilah Futuh Mekah. Rasulullah SAW kembali ke Mekah, menguasai Mekah dengan damai, ya, dan tidak tanpa perlawanan, ya. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya mungkin para sahabat putus asa pada saat itu, maka mungkin mereka sudah tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan yakin sampai hari ini pun Allah yang menolong Rasulullah dan para sahabatnya juga akan menolong hamba-hambanya yang ada di zaman ini, ya, selama hamba-hambanya tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan tetap menghadirkan para mujahid-mujahid Islam. Allah akan tetap menghadirkan para pejuang-pejuang Islam, ya. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah tetap akan menghadirkan, sekalipun mungkin di antara manusia ada yang murtad, tidak lagi mau berjuang, tidak lagi mau membela agama ini, tapi Allah akan mendatangkan para pejuang-pejuang yang lain yang tetap akan membelanya. Dan begitulah yang terjadi saat ini, ya. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina, Hamas, ya, para pejuang di Palestina yang sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, Baitul Maqdis di sana. Sekalipun mungkin dikucilkan oleh berbagai manusia, ya, di dunia ini, ada menganggapnya teroris, ada yang menganggapnya macam-macam, tapi dengan keimanan, ya, dengan keimanan dan keyakinan, ya, sekuat apapun, ya, sekuat apapun tentara-tentara musuh, ya, sampai saat ini belum bisa mengalahkannya, ya. Walaupun dengan senjata-senjata yang sangat canggih, mereka belum mampu mengalahkan yang dikatakan sebagai kelompok kecil Hamas, ya, ya, karena, ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga dan melahirkan para pejuang-pejuang Islam dari
zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Yang ketiganya, di dalam surat Al-Fil ini kita akan mendapatkan pelajaran bahwasanya kekuatan itu ada di dalam kebersamaan, ya. Kekuatan itu ada dalam jamaah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yadullah ma'al jamaah, bahwasanya kekuatan Allah itu berada dalam jamaah. Jamaah yang kita lihat, Allah mengutus toiron ababil, burung-burung yang berkelompok, yang bergerombol. Kira-kira tanpa burung itu, atau cuma satu burung saja, mampu tidak Allah menghancurkan pasukan Abraha? Bahkan tanpa burung sekalipun Allah mampu menghancurkan, mematikan mereka. Tinggal panggil malaikat di Israel, cabut semua nyawanya. Atau panggil malaikat Israfil, ya, ditiup trompetnya setengahnya saja, ya, hancur semua itu. Mampu. Dengan seperti itu saja Allah mampu, ya. Dengan satu burung saja mungkin Allah bisa saja menghancurkan mereka. Tapi kenapa Allah mengutus burung-burung yang banyak? Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yadullah ma'al jamaah, ya. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mau hidup bersama, hidup berjamaah. Kenapa kita harus berjamaah, jamaah yang menurut Allah? Kenapa kita dalam memperjuangkan agama Allah itu harus bersama? Tidak boleh sendiri-sendiri, infiradi. Karena ketika kita sendiri, itu kemungkinan untuk menyimpang dari kebenaran itu sangat besar. Kalau kalau kita berjuang sendiri misalnya, kemungkinan untuk menyimpang itu sangat besar. Ketika orang berjuang sendiri, maka dia akan menganggap bahwasanya dialah yang paling hebat, sehingga disinilah muncullah kesombongan, ya. Kalau kita sendirian, tidak berjamaah, hidupnya hanya sendiri, maka kesombongan yang muncul. Tapi kalau kita hidup berjamaah, ya, kita akan saling menguatkan, saling mengingatkan. Ketika hidup berjamaah, kita harus sadar bahwasanya masing-masing punya peranan yang berbeda dan punya peranan yang penting di dalam jamaah. Sebuah mobil yang berjalan itu ditopang oleh, dari mulai yang besar sampai yang kecil, dari mulai yang mungkin dalam pandangan kita berharga sampai yang tidak memiliki harga yang besar. Misalnya baut, ya, baut itu harganya mungkin di mobil itu paling murah, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Tapi coba baut misalnya baut ban mobil, copot satu, apa yang terjadi? Maka baut-baut yang lainnya akan rontok, dan bannya akan rontok, dan akhirnya mobil itu akan masuk ke jurang atau tabrakan dan hancur. Seperti itulah berjamaah. Jadi ketika kita dalam berjamaah, jangan merasa kita tidak penting, ya. Ketika berjamaah, jangan merasa kita tidak penting. Ketika berjamaah, mungkin kita tidak dihargai dalam satu organisasi, dalam satu jamaah, mungkin kita tidak dihargai. Tapi jangan merasa karena kita tidak dihargai lalu kita keluar dari jamaah. Karena ketika kita keluar dari jamaah, pada dasarnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan jamaah itu. Maka yang dari Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kekuatan dan kebersamaan, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yadullah ma'al jamaah, bahwasanya kekuatan itu ada dalam berjamaah. Makanya beda, ya. Ketika kita sholat saja satu orang itu nilainya 1, tapi ketika berjamaah walaupun 2 orang itu nilainya jadi 27. Itu sangat jauh sekali, ya. 2 orang langsung jadi 27, ya. Padahal ketika kita satu sendiri itu cuma 1, datang 1 orang tidak jadi 2, tapi dilipat gandakan jadi masing-masing 27. 2 orang 27 kali 2, nanti datang 3 orang 27 kali 3, seperti itulah, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kita berjamaah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Dan yang ketiganya ini, ya, bahwasanya sekuat apapun manusia, ya, ketidakpercayaan pada kekuatan duniawi dalam berjuang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berjuang kita harus yakin bahwasanya yang memiliki kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan usaha-usaha yang memang diperintahkan oleh Allah.
Kita berusaha secara duniawi, tapi jangan menggantungkan terhadap usaha duniawi kita, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihatlah bagaimana pasukan Abraha. Dia sudah yakin bahwasanya dia bisa menghancurkan Ka'bah dengan mudah karena penduduknya sudah kabur semua, tinggal pasukannya yang 60.000 orang dengan gajah yang besar-besar. Dia sudah yakin akan menghancurkan Ka'bah, tapi apa yang terjadi? Allah mengutus burung-burung kecil saja hancur, ya. Dan begitulah saat ini, misalnya Israel, ya, Israel. Saya tidak menyebutkan negara karena Israel tidak punya negara, ya. Israel yang seluruh dunia mengakui kekuatan militernya, bahkan intelnya katanya Mossad itu intel terbaik di dunia, ya. Amerika saja tunduk kepada Israel, negara superpower yang kita kenal, negara superpower. Amerika tunduk sama Israel, takut dengan Israel, sehingga apa-apapun mereka ngikuti apa kata Israel, ya. Mereka tunduk pada Israel. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Hamas hanya dengan roket-roket buatan sendiri, bukan buatan pabrikan, ya, itu mampu menembus dan menghancurkan sebagian kota-kota yang ada di Israel. Kejadian baru sepekan yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan sekuat apapun manusia itu tidak bisa, ketika Allah menghendaki, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya. Walaupun Hamas pasukan kecil dan dengan persenjataan seadanya saja mampu menembus Iron Dome, yang dikatakan Iron Dome, senjata canggihnya Israel yang istilahnya tidak bisa ditembus oleh senjata canggih negara-negara yang buatan pabrikan, tidak bisa ditembus. Tapi dengan roket-roket dari Hamas bisa tembus, ya, seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dari surat Al-Fil ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, ya. Pada hari ini juga bisa kita saksikan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghancurkan kekuatan-kekuatan manusia, yang manusia itu tidak berdaya, ya. Ketika Allah menghendaki, ya, gampang saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkannya. Sekalipun mungkin saat ini Israel masih bisa bertahan, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengambil ibrah dan bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Fil ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.